Hai Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Nah, kali ini Umi akan berbagi kegiatan Umi hari ini ya. Seperti biasa Umi bangunnya jam setengah 4. Kemudian lihatlah keadaan rumah Umi pagi ini yang benar-benar wow. Ini sangat berantakan sekali. Piring kotor di mana-mana. Terus ini wajan itu ya, kuali itu bisa nangkring di atas meja. Jadi semalam itu ceritanya bikin nasi goreng. Jadi ya wajannya dinaikin di atas meja. Ini yang bikin sih anak ya, anak anak Umi kan juga bisa masak, bisa bikin nasi goreng. Jadi dia kalau bikin nasi goreng itu nggak diwadahin lagi, langsung aja itu sama wajannya dinaikin ke atas meja. Terus semalam itu karena Umi tidurnya cepet, jadi rumah ini nggak ada yang ngebersihin. Terus anak-anak juga banyak tugas kuliah dan semua tugas sekolah, jadi ya itu tadi mereka nggak nggak bantuin, tapi nggak apa-apa sih karena ini kan emang tugas kita ibu rumah tangga. Nah ini apa, cucian piring pagi ini banyak sekali. Kita mulai dari meja aja ya. Ini meja udah Umi mulai udah Umi kosongin ya. Nah, jadi ini kita bersihin dulu mejanya biar nanti kalau kita menyajikan makanan, mejanya udah dalam keadaan bersih. Ini kita bersihin, lumayan banyak apa sih kayak minyak-minyak ya, minyak-minyak bekas makanan sisa yang jatuh gitu ya. Tapi nggak terlalu banyak, cuman kalau udah dibersihin kayak gini, pakai pembersih kaca gitu ya, kayak udah bersih aja udah merasa udah higienis gitu ya. Jadi enak kalau mau nyajiin makanan nanti. Kemudian kita akan lanjut cuci piring. Piring pagi ini sebenarnya nggak banyak sih ya, karena Umi itu nggak nyediain banyak piring di rumah ya. Cuma beberapa aja piringnya. Jadi kalau disediain piring yang banyak itu banyak juga cuciannya nanti. Nah ini wadah-wadah lauk kita cuci. Ini agak lebih hati-hati ya, karena kalau pecah sayang dong ya. Ini apa sih namanya, prasmanan ya, prasmanan Pizenza ini Umi pakai sehari-hari. Jadi Umi nggak pakai tudung saji lagi, biar terlihat cantik. Dia nangkring di atas meja ya, bersama lauk-lauknya pastinya. Nah untuk pagi ini kita akan rencana kita akan masak ya, tapi sebelum masak kita ya cuci piring dulu lah ya, karena kan wadah-wadahnya ini pada kotor. Jadi nanti kalau belum dicuci jadi kayak numpuk banget kerjaannya. Nah setelah cuci piring nanti kita akan ya seperti biasa juga beres-beres. Pekerjaan ibu rumah tangga banget ini. Kalau menurut Mams gimana? Apa sih cuci piringnya? Biasa pagi atau biasa malam? Sebenarnya cuci piring itu enaknya malam ya, sebelum tidur. Rumah udah dalam keadaan bersih, piring kotor nggak ada. Nah seperti biasa, jadi lebih baik seperti itu, maksudnya bukan seperti biasa. Biasanya sih begitu ya, karena semalam tuh bener-bener yang capek, terus jadi tidur cepet. Jadinya ya gini, cuci piringnya numpuk, dicuci pas pagi aja. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, jangan terlalu gimana ya. Ya kalau ngantuk tidur, kalau lapar ya makan, kalau kayak suntuk ya jalan-jalan. Jangan terlalu dianggap gimana-gimana. Piring kotor, kalau lagi piring kotor numpuk gitu ya, kalau lagi males ya udahlah, biarin aja dulu. Nanti aja kalau udah nggak ini lagi ya, udah nggak apa sih namanya, udah nggak males lagi baru dikerjain gitu aja. Ya kadang kita tuh harus menjaga kewarasan ya. Lihat rumah kotor, terus kalau lagi males ya udah biarin dulu gitu ya. Jangan yang gimana ya, jangan yang ya agak turunkan sedikit standar kebersihan gitu ya. Jangan terlalu perfeksionis. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih ya perfeksionis, atau yang gimana ya, yang serba maunya bersih, serba maunya rapi. Tapi kalau kerjaan banyak ya gimana, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Yang penting kerjain aja semampunya gitu ya. Apalagi kalau kayak Umi kan udah berumur ya, udah 43. Jadi kalau terlalu capek itu
terlalu banyak ngerjain kerjaan gitu ya, jadinya capek, jadinya terlalu capek, terus suka sakit kaki gitu ya. Jadi semampunya aja, mana yang bisa Umi kerjain ya Umi kerjain gitu ya, mana yang males ya udah tinggalin aja gitu, nggak yang gimana gimana sampai yang ini harus selesai nih, ini harus bersih, terus piring juga harus bersih semua, kinclong semua, ya nggak gitu juga. Jadi ya standar-standar aja lah kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau menurut Mams gimana. Kalau Umi sih ya begitu ya, nggak terlalu menuntut yang semuanya harus bersih gitu, semuanya harus rapi. Sebenarnya iya memang semuanya itu harus bersih, harus rapi, tapi pada saat kita nggak mood gitu ya, pada saat kita banyak kerjaan, atau pada saat kita lagi ya, ada kan kalanya kita tuh yang benar-benar males ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu ya, males cuci piring, males bersih-bersih. Jadi ya pada saat males itu ya udah kita nikmatin aja kemalasan. Jadilah hari kemalasan serumah gitu ya. Kalau misalnya males masak ya tinggal GoFood aja gitu kan. Terus kalau males cuci piring ya udah piringnya dibiarin, nanti minta bantuan sama anak gitu ya, atau minta bantuan sama pak suami buat cuci piring. Kayak gitu juga rumah. Kalau ya males nyapu gitu ya, males bersih-bersih, minta tolonglah, minta bantuan sama anak. Lagian kan anak-anak Umi juga udah besar ya, ada yang udah kuliah, ada yang udah SMA, jadi ya mereka tuh bisa untuk ngebantuin kerjaan Umi. Kadang tanpa Umi bantu juga mereka mau ngerjainnya ya. Tapi kalau ya mereka lagi banyak tugas sekolah dan tugas kuliah ya mau nggak mau sih nggak bisa gitu ya kita ganggu, karena mereka sibuk sibuk dengan tugas-tugas mereka juga. Seperti itulah ya. Nah ini udah hampir selesai semua cuci piring kita hari ini. Sudah hampir selesai akhirnya ya. Cuci piring itu nggak usah terlalu gimana, terlalu ya pokoknya cepet-cepet aja lah. Yang penting kan bersih, terus nggak makan waktu banyak gitu ya. Nah terus ini setelah cuci piring akan kita bersihkan lokasi kita bersihkan area cuci piring ini. Terus ini sampahnya udah Umi masukin di kantong kresek ya, kantong kresek hitam, nanti akan kita kumpulin jadi satu. Pada saat petugas sampah datang ya tinggal kita kasihin aja gitu ya, dalam keadaan udah dalam kantong plastik dan diikat gitu ya. Nah ini kenapa Umi gituin, karena suka buntu gitu, suka tersumbat. Kemudian kita akan lanjut untuk mencuci sayuran. Tadi pagi kemarin Umi kan udah belanja, terus Umi masukin ke kulkas gitu ya. Umi kan belanjanya harian ya, jadi misalnya belanja hari ini buat besok gitu ya, karena besok paginya nggak capek lagi ke warung gitu ya. Maksudnya nggak yang harus kan pagi-pagi udah masak nih, jadi nggak yang harus ke warung dulu gitu, karena udah ada stok. Jadi nanti pas udah selesai masak baru deh ke warung, kayak gitu biasanya. Nah ini seluruhnya kita cuci ya. Rencananya Umi hari ini mau bikin soto. Soto ayam ya, soto ayam yang mudah, pokoknya simple aja. Hari ini mau masak soto ayam sama sambal, terus ya ayam goreng atau ya pokoknya ikutin aja ya. Masak apa hari ini semua kita cuci sayurannya, cuci bersih lah ya pokoknya, biar nggak ada lagi pestisida yang menempel atau kotoran-kotoran yang menempel ya. Nih ini Umi ada wortel ini rencananya wortel sama timun ini mau Umi bikin acar ya, tapi itu sih kalau sempet ya, kita lihat keadaan nanti sempet nggak bikin acarnya. Jika nggak sempet ya udah besok aja lah, jangan terlalu dipaksakan, pokoknya mana yang sempet aja kita kerjain. Nah ini kan tadi sudah cuci piring ya, lanjut dengan nyuci sayuran. Kenapa ini dilanjut jadiin satu? Karena ya kepalang gitu ya, kepalang tangan bekas air sama pegang air, jadi ya udah langsung aja. Jadi nanti nggak cuci lagi ya, nggak pegang-pegang air lagi kayak gitu. Nah
Nah ini kita akan bikin sambal nanti ya, sambal pakai cabai setan, biar ya pedes banget gitu pastinya ya. Di rumah Umi ini anaknya anak Umi kan ada 4 nih, terus sama Umi sama Pak suami, jadi satu rumah isinya 6 orang. Jadi Umi masak buat 6 orang, sekalian ya buat siang sama buat malam gitu. Kalau pagi biasanya ya sarapan sarapan nasi goreng atau sarapan mie tumis gitu ya, biasanya seperti itu. Karena ini Umi langsung aja bikin menu makan siang, jadi bikin sarapannya nanti aja pas anak-anak udah bangun. Nah ini keadaannya udah bersih ya, cucian piring udah bersih, meja udah bersih, beda banget dari yang tadi pastinya ya. Kalau yang tadi kan berantakan. Sekarang kita akan lanjut untuk ngebersihin rumah. Nah ini matahari udah terlihat cerah sekali, di luar udah terang ya moms. Kita buka jendela dulu biar ada cahaya masuk, karena di rumah Umi ini kalau nggak ngidupin lampu gelap sekali. Cuma ada penerang dari jendela, ya jendelanya juga nggak terlalu banyak ya. Nah kemudian kita akan beres-beres di area bagian sini. Di sini lumayan kayak berantakan gitu. Nah ini meja anak-anak, mereka bikin tugasnya di sini. Jadi ya gitu. Ini bekas sholat semalam ya, kita rapiin. Kemudian kabel-kabel juga belum digulung. Ini bekas setrikaan masih nangkring. Nah ini meja tempat belajar, tapi ya itu tadi ada helm, suka berantakan kayak gini habis belajar gitu ya, nggak dibersihin lagi. Oke lah, kita bersihin sekalian ya. Ngebersihinnya kan gak sulit, cuma ngerapiin. Ini juga bekas masker ini banyak modelnya, banyak bentuknya, semua dibeli, dipakai ganti-ganti tiap hari. Terus sisanya itu kadang tercecer lah di mana-mana. Yang masker bekas pakai itu kan bagusnya digunting gitu baru dibuang, ini enggak, kececer lah di mana-mana. Umi kadang sering sekali bilang itu bekas masker, dibuang di sampah, digunting dulu. Kadang dianya lupa atau gimana, ya ditaruh lagi. Suka-suka dia naruh bekas masker. Ini kita bantu rapiin biar sedikit lebih rapi. Nah ini agak lumayan lah ya dibanding yang tadi, lumayan bersih. Sekarang kita lanjut masak. Nah kali ini Umi mau masak seperti yang udah Umi bilang tadi, Umi mau masak soto. Ini bumbunya udah Umi blender ya, bumbu sotonya. Aduh ini goyang-goyang. Sepertinya ini minyak kebanyakan, kita kurangin sedikit ya. Kita akan menumis bumbu sotonya dulu. Nah untuk bumbu sotonya di sini Umi pakai yang simple aja ya, pakai kunyit. Nah ini pakai kunyit, pakai jahe, sama pakai bawang merah, bawang putih, terus ditambahin bumbu soto bubuk ya, yang cap ayam itu bumbu rempah itu udah wangi banget, wangi khas soto gitu ya. Kemudian kita tumis sampai benar-benar harum kering kayak gitu ya. Ini masih agak basah. Ini aroma sotonya udah tercium karena dari yang bumbu rempah tadi ya. Jadi sangat praktis sekali kalau teman-teman punya bumbu rempah tadi. Nah ini udah mulai kering. Sekarang kita akan masukkan bumbu tadi ke dalam ini ya. Nah ini ada kaldu bekas kaldu bekas rebusan ayam ya. Jadi udah ada bumbunya kan. Pas merebus ayam itu pakai bumbu sama si bumbu dasar kayak bumbu soto tadi. Nah kemudian itu sisanya kita masukin, kaldunya kita masukin ke dalam kuah soto. Kelibet. Kelibet lagi. Kita tinggal tambahkan air, kemudian kita tambahkan gula, garam, dan penyedap ya. Sasa juga pasti gula, garam, penyedap ya, benar sih ya. Nah kemudian kita tambahkan santannya. Jadi soto versi Umi ini sangat mudah sekali. Lalu kita masukin daun-daunnya ini
daun seledri sama daun bawang ya, kita masukin. Kemudian kita cicip, kalau rasanya udah pas ya udah tinggal kita angkat. Jadi ini sotonya soto santan, terus apa sih, nggak pakai ini ya, nggak pakai yang ayam suwir itu. Jadi tambahannya nanti kecambah, daun seledri sama bawang goreng. Karena ini Umi nggak sempat bikin bawang goreng, jadi Umi cuma bikin ini aja. Ini rasanya udah enak banget, masya Allah. Nih, sekarang kita angkat ya, udah mateng. Kemudian kita lanjut untuk menggoreng ayam. Karena ayamnya tadi udah Umi rebus, diungkep gitu ya. Udah Umi ungkep, kemudian akan Umi goreng menggunakan kulit telur. Nah, seperti ini. Ini kita goreng. Jadi ini Umi ada beli ayam 1 kilo ya. 1 kilo itu kita masak semuanya. Biar makannya bisa siang sama sore. Jadi 2 kali makan dan enggak masak lagi sorenya, jadi nggak bolak-balik masuk dapur. Jadi kalau siang udah makan, terus lauknya kan masih ada tuh karena banyak, sorenya nanti atau malamnya nanti dimakan. Jadi nggak perlu untuk masak lagi gitu ya, tinggal ya ambil piring makan gitu aja, mudah kan. Nah, ini kita goreng kuning seperti ini. Ini aromanya bener-bener masya Allah enak banget teman-teman. Nah, kita angkat. Kemudian kan masih ada ya, kita masih goreng kembali. Nih, jadi beli 1 kilo itu dapatnya sekitar 12 potong ya. Karena ayamnya ayamnya yang berat 1 kilo itu loh. Jadi potong jadinya 12 potong, lumayan lah ya. Lumayan banyak. Nih, kemudian kita balik. Nah, nanti kita akan bikin sambal udang ya. Tadi kan maunya bikin sambal setan. Sambal setan itu ya bikin juga, tapi ini kita bikin dulu sambal udang. Nah, wajan ini biar gak capek cuci piring, wajannya kita pakai lagi ya teman-teman. Nah, kita tinggal kurangin minyaknya aja tadi. Kemudian kita langsung masukkan cabai merah, bawang putih yang udah di blender. Terus kasih terasi dikit biar enak. Lalu ditumis kayak gini. Kita bikin sambal udang. Sambal udangnya yang mudah-mudah banget ya. Nih, kita tambahkan gula, garam, dan penyedap ya, sedikit penyedap. Jika nggak suka penyedap ya boleh di skip. Kalau Umi sih pakai penyedap tapi nggak banyak, secukupnya aja deh, sesuai kebutuhan ya. Tapi kalau masak nggak pakai penyedap itu rasanya, gimana ya? Kayak ada yang kurang. Tapi jangan banyak-banyak juga. Nah, ini udah mulai agak kering. Jadi kalau nanti sambal yang kita tumis ini udah mulai kering, kita masukin udangnya. Nih, ini masih kayak basah-basah gitu. Belum terlalu kering. Udangnya ini Umi gunakan udang sungai ya. Umi beli di warung juga barengan dengan belanjaan yang kemarin. Nah, dimasukin. Jadi hari ini udah selesai kan memasaknya nanti. Nah, belanjanya nanti Umi belanjakan ke warung. Belanjanya itu dimasak buat besok. Kayak gitu maksud Umi tadi. Jadi kita nggak capek lagi ya, bukan yang belanjanya seminggu sekali, enggak, belanjanya tuh tiap hari, tapi belanja hari ini buat besok, terus besok belanja lagi buat besoknya lagi, kayak gitu teman-teman. Nah, ini udangnya kita masak sebentar, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti rasanya nggak enak ya. Kalau seafood itu masaknya kan sebentar aja. Nah, seperti ini aromanya masya Allah udah kecium kemana-mana. Nih, tuh udangnya. Jadi menu kita hari ini soto, terus ayam goreng, udang sambal, sama kecambah ya. Kecambahnya dipisah, nggak dimasukin ke dalam soto. Jadi
pada saat kita mau makan baru kita campur-campur, masukin kuah soto, kemudian masukin daun-daun seledri sama kecambahnya kayak gitu. Nah ini udah mateng ya, kita angkat. Nah inilah menu kita hari ini. Seperti yang Umi bilang tadi, ada ayam goreng, soto, kecambah yang dipisah, sama sambal udang, dan pastinya ada tuh ya sedikit cabai setan, sambal setan ya, sambal ungkep. Oke, demikianlah cerita pagi ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak. Sampai jumpa di video lain.